warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Api kabar nih kelas 6 SDIT Cahaya Madani Pring Sewu. Semoga teman-teman semua sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tanpa kekurangan suatu apapun. Teman-teman semua kelas Ibnu Sina, kelas Al-Khawarizmi dan kelas Al-Ghazali, apa kabar? Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Baik teman-teman semua, apa kabarnya ibadah teman-teman semua? Apa kabarnya life skill teman-teman semua? Dan apa kabar teman-teman semua dalam mengerjakan amalan harian atau ibadah harian teman-teman semua? Semoga semuanya berjalan dengan baik dan dibiasakan sejak sekarang ya, agar menjalankan berikutnya tidak berat ya, supaya berjalan dengan mulus nantinya, dengan mudah mengerjakannya karena sudah terbiasa dan tidak berat lagi melakukan ibadah-ibadah harian yang sudah diprogramkan di sekolah ya, dijalani dengan ikhlas. Baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah manfaat dari ilmu kami dan berikanlah rezeki kepada kami ilmu yang bermanfaat. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, kali ini Bahasa Lampung akan mengangkat tema tentang gambaran umum Provinsi Lampung. Teman-teman, kita tinggal di Pring Sewu yang masuk ke dalam Provinsi Lampung ya. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berdiri pada tanggal 8 Maret 1964 ya. Dengan ibu kotanya adalah Bandar Lampung ya. Siapa yang pernah ke Bandar Lampung? Nah, pasti sering ya. Semuanya pernah ke Bandar Lampung. Selanjutnya, berdasarkan hasil sensus penduduk 2015, jumlah penduduk daerah Lampung sebesar 8.117.268 jiwa. Wow, sangat banyak ya teman-teman. Lampung ini termasuk banyak penduduknya, tapi tidak sepadat di Pulau Jawa. Kemudian Provinsi Lampung terletak di ujung bagian Sumatera ya. Kalau Sumatera itu seperti ini, nah di ujung ini adalah Lampungnya ya. Kemudian dengan luas wilayahnya 35.376 km persegi ya, merupakan pintu gerbang masuknya kendaraan ke Sumatera ya, dari Jawa ke Sumatera. Pintu gerbangnya adalah Lampung teman-teman ya, mempunyai pelabuhan yaitu bernama Bakauheni ya. Batas-batas Provinsi Lampung ya, kita lihat di bagian barat, paling barat itu ada Samudra Hindia ya, itu batasnya. Kemudian di bagian timur ada Laut Jawa ya. Kemudian bagian utara dibatasi oleh Provinsi Bengkulu ya, ada Bengkulu, ada Provinsi Sumatera Selatan ya. Biasanya ketemunya itu di Danau Ranau ya. Di Danau Ranau itu ketemunya 3 provinsi, ada Bengkulu, ada Provinsi Sumatera Selatan, dan ada Lampung juga. Kemudian di bagian selatan dibatasi oleh Selat Sunda. Selat Sunda di mana? Antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang sering buat laju kapal feri ya. Asal nama Lampung ya, Lampung berasal katanya ya, masih diteliti kembali, belum ada kepastiannya. Jadi masih banyak perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan berasal dari kata Puyang si Lampung, nama orang. Ada pula yang mengatakan berasal dari nama sebuah kerajaan, Toklang Pokwang itu ada ya, atau nama orang itu. Kemudian berdasarkan penelitian dipelajari lebih lanjut berdasarkan uraian tokoh adat atau ketua adat,
dikatakan cikal bakal penduduk Lampung berasal dari daerah Sekalabrak atau Lampung Barat, yaitu sekitaran Gunung Pesagi. Kelompok suku bangsa Lampung terdiri dari orang Lampung, sukunya adalah suku Lampung. Kemudian ada 2 yang ada di dalam Provinsi Lampung jenis penduduknya. Yang pertama yaitu asli pribumi orang Lampung, yang kedua adalah pendatang. Yang pendatang ini biasanya kebanyakan orang Jawa karena migrasi besar-besaran pada zaman dahulu. Kemudian orang Lampung disebut juga dengan ulun Lampung. Mata pencaharian orang Lampung yaitu ada bertani, membuka lahan, kemudian tebang bakar, berpindah-pindah ke daerah-daerah yang lainnya. Berkat pengaruh masyarakat lain yang datang, kemudian mereka mulai pula mengembangkan sistem pertanian irigasi dan lain sebagainya, dan mulailah ada yang berternak, ada yang ke perikanan, Namun mereka mempunyai lahan yang besar sehingga dipekerjakanlah orang-orang imigran untuk mengurus lahan-lahannya. Sedangkan orang Lampung ini memilih menjadi pegawai pemerintahan. Kemudian sastra lisan Lampung. Sastra lisan Lampung yaitu biasanya orang Lampung menggunakan bahasa Lampung, bahasanya bahasa Lampung. Sastra lisan Lampung dibedakan menjadi 5. Sastra lisan Lampung itu hanya 5. Yang pertama adalah sesikun atau sekiman, peribahasa, Yang kedua adalah seganing atau teka-teki. Yang ketiga adalah memang. Bukan memang memang. Memang itu mantra. Bacaan-bacaan tertentu untuk seseorang Warahan. Warahan itu cerita rakyat. Yang kelima adalah puisi. Puisi biasanya berbentuk pepancok, Puisi juga terbagi 5. Ada paradine, pepaco, patun, bubandung, dan ringget. Falsafah orang Lampung. Falsafah orang Lampung itu ada piil pasendiri. Piil pasendiri itu atau aturan-aturan adat masyarakat Lampung. Yang kalau misalnya dia mengerjakan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan adat itu, maka dia harus merasa malu. Malu ketika berbuat maksiat, malu ketika berbuat salah, itu semuanya Itu namanya piil pasendiri atau aturan-aturan adat di Lampung. Kemudian julu adok, pemberian gelar, Kemudian nengah nyampur atau pergaulan masyarakat tidak individualis atau tidak hidupnya sendiri-sendiri, tidak, tapi berkelompok. Mereka berkelompok, keluarganya tidak jauh-jauh dari daerahnya masing-masing, masih berdekatan hidupnya. Kemudian suka bermusyawarah, Kemudian sakai sambayan. Apa itu sakai sambayan? Saling membantu, tolong menolong, atau gotong royong. Itulah teman-teman semua gambaran umum dari masyarakat Lampung atau Provinsi Lampung, Yang kita huni di sini adalah bahwa orang Lampung itu ada di sekitar kita. Kita hanya pendatang, Kita menyadari bahwa kita adalah pendatang. Maka kita harus hargai daerah Lampung, bahasa Lampung, dan budaya Lampung yang ada di sekitar kita. Syukur-syukur bisa memahami bagaimana jalannya adat-adat Lampung. Itu lebih bagus. Baik teman-teman, ada kuis yang pertama. Silakan jawab di link yang akan Ustadz bagikan, Yang pertama, Provinsi Lampung merupakan provinsi yang berdiri pada tanggal berdirinya Provinsi Lampung itu kapan? Nanti diisi di link, Link itu isinya tidak ada soalnya. Soalnya adalah di video ini. Kemudian Provinsi Lampung terletak di ujung pulau apa? Apakah Pulau Kalimantan? Apakah Pulau Jawa? Teman-teman tahu jawabannya, Kita lihat lagi. Luas
wilayah Provinsi Lampung. Ya, luas Provinsi Lampung itu berapa? Berapa ya? Ada di video sebelumnya atau di tadi sudah Ustadz sebutkan, bisa dibalikan atau di skip. Kemudian ada Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Sumatera ya, yang menghubungkan Sumatera dengan Pulau Jawa. Nah, pertanyaannya adalah apa nama pelabuhan yang ada di Provinsi Lampung? Apa itu? Ya, teman-teman tahu ya? Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2015, penduduk Lampung berjumlah berapa jiwa? Ya. Oke, selanjutnya adalah bagian barat Provinsi Lampung dibatasi oleh daerah apa? Kemudian bagian timur Provinsi Lampung perbatasannya adalah dibatasi daerah apa? Bagian timur dibatasi oleh apa kalau yang bagian timur? Kemudian nomor selanjutnya adalah bagian utara Provinsi Lampung dibatasi oleh yang selanjutnya adalah apa pengertian dari seganing? Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ustadz sebutkan tadi nanti bisa diisikan di dalam link ya atau Google Formulir yang nanti akan Ustadz share bareng dengan bersama dengan video Ustadz yang ini ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa belajar di rumah dengan senang ya. Jangan bosan-bosan belajar, dengarkan dan ikuti perintahnya. Laksanakan perintah-perintahnya, insya Allah pengetahuan kita bertambah. Ingat, cintai budaya Indonesia ya, cintai budaya Indonesia. Yang pertama, bisa membeli produk-produk orang-orang yang di sekitar kita seperti Tapis Lampung ya, atau kita bisa membeli kerajinan tangan yang berbentuk Tapis Lampung ya. Itu akan menghargai, itulah tanda cinta kita mencintai Indonesia dan mencintai karya budaya Indonesia atau budaya Lampung pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.